J itu dengan judul yang sama itu bisa dilihat ya, ada yang pakai analisis jalur, ada yang pakai analisis regresi. Nah, nanti lihat aja kalau pengen cepat ya di metode analisis di ini bab 3 metodologi di bagian akhir sebelum hipotesis statistik. Ya. Jadi paling akhir metodologi itu kan metodologi bab 3 itu adalah hipotesis statistik kalau untuk kuanti ya. Nah, di atasnya itu teknik analisis data yang digunakan itu nanti dijelaskan di situ. Nah, kemudian ini teman-teman, konstelasi penelitiannya antara analisis jalur dan regresi seperti ini. Jadi kalau analisis regresi itu X1 langsung tertuju Y, X2 langsung tertuju Y. Gitu ya. Nah, artinya di sini X1 mau melihat pengaruh X1 terhadap Y dan mau melihat pengaruh X2 terhadap Y. Ya, nah kemudian di sini kalau di analisis jalur itu ada variabel moderator atau intervening ya, antara variabel antara. Jadi ibaratnya kalau X1 ini X1-nya tuh Cirebon misalnya ya, X3-nya Jakarta. Kalau dari Cirebon mau ke Jakarta bisa langsung, bisa mampir dulu ke Bandung nih, X2-nya misalnya Bandung gitu. Jadi nanti ada pengaruh langsung tuh X1 ke X3, juga ada pengaruh tak langsung. Jadi X1 ke X3 tapi ke X2 dulu. Nah, itu makanya mampir dulu ke X2, itu pengaruh tidak langsung. Dan di sini, kalau di sini kan Y ya, ada variabel apa namanya, ininya variabel independen, variabel bebas, ininya dependen. Nah, kalau di analisis jalur itu tidak dikenal variabel bebas dan tak bebas atau independen dependen, tapi yang dikenal adalah variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen itu ya variabel yang mempengaruhi, variabel endogen itu variabel yang dipengaruhi. Nah, dalam analisis jalur, variabel endogennya bisa lebih dari satu. Variabel yang dipengaruhinya. Contoh di sini. Kalau X1 itu, nih, variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau di panah, di gambar lihatnya, variabel yang tidak kena panah. Nah, coba lihat di sini teman-teman. Variabel yang tidak terkena panah siapa? X1. X1. Nah, itu berarti variabel eksogen. Ya. Nah, betul. Kemudian kalau apa namanya endogen itu variabel yang kena panah. Berapa variabel kena panahnya siapa aja? X2 dan tiga. X2 dan X2, X3. X3. Ya, jadi variabel variabel yang dipengaruhinya tuh bisa lebih dari satu. Itu bedanya sama analisis regresi. Kalau analisis regresi yang dipengaruhinya itu ya Y itu. Jadi X itu yang mempengaruhi, makanya dikenal variabel bebas dan tak bebas. Yang variabel bebasnya prediktor, variabel Y-nya yang bebasnya itu variabel kriteria. Kenapa disebut prediktor? Karena dia bisa memprediksi Y-nya gitu. Kalau di analisis jalur itu eh, dikenalnya dengan variabel eksogen dan endogen. Karena variabel yang dipengaruhinya bisa lebih dari satu. Yang tadi kan endogennya tuh X2 dan X3 gitu. Nah, di sini kalau di analisis regresi itu ada beta. Beta 1 artinya pengaruh X1 terhadap Y. Beta 2 X2 terhadap Y. Nah, kalau di sini itu, nah ini misalnya saya ilangin ya R-nya. Udah di ini di crop soalnya. Oke lah. Jadi di sini ada P21 nih dari sini aja nih. P21 artinya ini, P21 tuh yang ini nih. Artinya koefisien jalur rho ya, bukan P, rho. Jadi kalau di regresi itu beta, kalau di sini rho. Rho 21 artinya besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X2. Terus kalau rho 31 besarnya pengaruh langsung X1 terhadap X3. Kalau rho 32 itu besarnya pengaruh langsung X2 terhadap X3. Gitu. Nah, kemudian di sini
Nah, di sini ya. Nah, ini rumusan masalahnya coba lihat antara yang regresi yang di kuning sama yang merah ini ya, yang di analisis jalur. Sama-sama rumusan masalahnya ada 3, di regresi 3. Ini juga 3. Bedanya kalau di regresi itu ada pengaruh bersama-sama, baru pengaruh X1 terhadap Y, baru X2 terhadap Y. Tapi kalau di analisis jalur itu pengaruh langsung X1 terhadap X2, pengaruh langsung X1 terhadap X3, pengaruh langsung X2 terhadap X3. Pokoknya kalau untuk 3 variabel analisis jalur ini gitu. Dan regresi juga yang kiri. Itu rumusan masalahnya udah pasti kayak gitu. Tujuan penelitiannya yang ngikutin rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya pertanyaan, berarti tujuan penelitiannya pernyataan. Kalau rumusan masalahnya ini pertanyaan, ininya pernyataan. Hipotesisnya juga mengikuti. Ya kalau 3, 3 lagi gitu kan. Bedanya di sini ada kata signifikan. Nah ini hipotesis statistiknya untuk regresi. Ya kan, ada beta. Nah kalau di sini rho. Jadi kalau yang pertama itu kan pengaruh X1 terhadap X2. Jadi di sini rho 21. Rho 21. Kalau yang 2, X1 terhadap X3, berarti di sini rho 31 ganti ya. Jadi 3-nya disebut dulu. Kalau X2 terhadap X3, berarti rho 32. Ini hipotesis statistiknya. Jadi teman-teman, yang ini nanti teman-teman taruh di bab 1, setelah latar belakang masalah, setelah identifikasi masalah, setelah batasan masalah, baru rumusan masalah. Nah, habis rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini masih di bab 1. Nah, kalau hipotesis penelitian dalam bentuk kalimat ini ada di bab 2 bagian akhir. Bab 2 itu kan landasan teori ya, atau kajian teori, atau tinjauan pustaka. Kemudian penelitian relevan, itu artikel kan, artikel orang, taruh situ. Kemudian kerangka berpikir, baru hipotesis penelitian ini yang ini. Nah, yang di bab 3 itu taruhnya di hipotesis statistiknya di bagian akhir. Bab 3 itu kan ada penelitian, ada teknik pengumpulan data, ada instrumen penelitian, kemudian ada di instrumen penelitiannya itu ada variabel penelitian. Nah, di instrumen penelitian itu ada kisi-kisinya, ada definisi konsepnya, ada definisi operasionalnya, kemudian populasi dan sampel gitu kan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Baru yang terakhir adalah hipotesis statistik. Itu di bab 3. Nah, itu ya. Jadi sekilas perbedaan antara regresi dan analisis jalur. Oke. Nah, analisis jalur ya. Coba. Nah, ini yang sangat-sangat singkat analisis jalur. Jadi pengaruh X1, X2 terhadap X3. Makanya jarang yang pakai Y. Ya. Jadi pakainya X3. Pengaruh X1, X2 terhadap X3. Nah, X1-nya apa nih misalnya? Bisa pola asuh, misalnya konsep diri, bisa kecerdasan emosional, X2-nya misalnya apa ya. Kemudian X3-nya prestasi belajar kah, apa istilahnya kenakalan remaja atau apa. Pokoknya ada 3 variabel nih. Nah, ini tadi rumusan masalahnya udah dijelaskan ya. Jadi tinggal X1, X2, X3-nya dipilih aja. Nah, ini hipotesis penelitiannya. Nah, ini adalah data pengukuran X1, X2, dan X3. Gitu. Nah, nanti teman-teman di bab 4, teman-teman terlebih dahulu dari, kan tadi ada 3 variabel ya, X1, X2, X3. Kalau teman-teman lakukan analisis deskriptif untuk masing-masing variabel, baik itu variabel X1, variabel X2, variabel X3, gitu ya. Baru habis itu uji prasyarat analisis. Nah, nanti saya jelaskan kemudian ya untuk uji prasyarat analisis. Setelah uji prasyarat analisis, baru analisis jalur untuk uji hipotesisnya. Nah, teman-teman, tadi untuk gambar yang tadi itu, bentar.
Gambar lengkapnya ya, saya pindahin dulu. Gambar lengkapnya kan ini. Model lengkap. Model keseluruhan ya. Konstelasi penelitian atau model keseluruhan. Ini, tuh. Tinggal ditambah. Tadi kan model keseluruhannya gini kan. Ini kan model awalnya lah. Karenanya itu. Nah, gitu ya. Dan ini adalah row 21. S. Oke lah. Naruhnya gimana biar rapi? Ntar gambarnya jangan ini deh. Sini aja. Nah gitu ya, intinya gitulah. Jadi row 21 tuh ke X1 ke X2 gitu ya. X1 ke X3 sama X2 ke X3. Nah, teman-teman, ini mindahin ini supaya nggak di sini, di tengah sini caranya gimana? Oke, lah. Nah, nih. Pokoknya row 32-nya di sini aja ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat di sini. X1, X2, X3 kan. Tadi variabel eksogennya mana? Yang tidak kena panas siapa? X1 kan? X1, X1 Bu. Nah, variabel endogennya itu yang kena panas yang mana? X2 dan X3 Bu. Ya, X2, X3. Nah, berarti karena variabel endogennya ada dua, berarti nanti substrukturnya ada dua juga gitu loh. Jadi jumlah substruktur itu tergantung dari jumlah variabel endogennya. Gitu. Nah, tadi apa endogennya siapa? X2 dan X3. X2 dan X3. X2 dulu deh. X2 dan X3 kan. Kita lihat X2 dulu. X2 itu dapat panahnya dari mana? Kena panahnya dari mana asalnya? Dari X1. Dari X1 kan. Nah, itu berarti substruktur pertama. Gitu. Jadi X2 itu panahnya dari mana? Dari S1. Berarti itu substruktur pertama seperti itu. Nah, kemudian tadi kan endogennya ada dua, X2 dan X3. Nah, yang X3 itu dapat panah dari mana aja? Dari X1 dan X2. X1 dan X2 berarti, ya berarti substrukturnya begini. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, nanti teman-teman pada saat melakukan uji hipotesis, analisisnya dengan SPSS, itu analisis regresi dua kali. Pada substruktur pertama itu regresi. Pada substruktur kedua itu regresi. Nah, jadi analisis jalur itu pengembangan dari analisis regresi sebetulnya. Tapi sebenarnya analisis regresi tapi dilakukannya pada masing-masing substrukturnya. Gitu. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Ini kan panahnya cuma satu ya. Dari mana ke mana? X1 ke X2, Bu. Nah, berarti hipotesis substruktur pertama itu adalah apa?
terdapat pengaruh X1 terhadap X2. Jangan lupa ada kata langsungnya. Pengaruh langsung, gitu. Ya. Pengaruh langsung. Ini adalah hipotesis substruktur pertama. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan analisis jalurnya, jadi teman-teman mengolah ya dengan analisis regresi yaitu X1 terhadap X2. Saya buka SPSS-nya ya, tapi pelajarin di aplikasi komputer ya. Ini saya cuma mau secara umum aja. Nah gini, saya nggak ngerangin hitungannya. Hitungan lengkapnya kan ada di video kalau penasaran mau lihat-lihat gitu. Nah kita cara cepetnya aja pakai SPSS ya. Nah ini, kita masukin dulu datanya. Nah ini kita masukin. Data yang ini. Nah ini nih, data dalamnya aja. Judulnya sama nomornya nggak usah. Jadi kalau SPSS gitu. Aduh. Nah ini udah dapat. Nah ini taruh sini. Paste gitu kan. Kasih nama. Nanti teman-teman praktek pelan-pelannya di itu ya, aplikasi komputer ya. Nah, udah itu ngerubah itu aja, ngasih nama doang. Terus langsung analisis apa tadi? Regresi untuk substruktur pertama. Substruktur pertama, ya, coba kita lihat lagi. Nah, substruktur pertama, lihat di sini. Yang menjadi variabel bebasnya siapa? Yang menjadi X1. X1 yang variabel dependennya atau tak bebasnya siapa? X2. X2. Berarti ya dependennya X2 enggak kelihatan deh. Enggak kelihatan. X1-nya di independen. Langsung oke. Nah, ini adalah output substruktur pertama. Gitu. Ya, terus dipindahin lah ke sini. Dipindahin ke sini nih. Tabel model summary-nya, ANOVA-nya, koefisiennya. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan besarnya pengaruhnya itu lihatnya dari sini nih. Rho-nya. Tadi ada kata rho 21 kan? Iya. Ya enggak? Iya. Ini kan rho 21 nih. Ini rho 21. Rho 21-nya itu ini. Standardized koefisien beta. Nah, nanti di aplikasi komputer, data mentahnya tuh ada yang di buku yang data mentahnya langsung masukin ke sini kayak saya. Tapi kalau yang di buku Unindra dibuat dulu Z, tapi hasilnya sama, nggak ngaruh sebenarnya. Jadi ada pembimbing yang harus merubah dulu jadi Z, ya ikutin aja, tapi hasilnya sama. Ya, jadi nanti jangan kaget, loh kok Bu Sinta nggak dirubah dulu Z-nya. Jadi ada buku yang langsung aja data mentahnya, tanpa dirubah jadi skor Z. Hasilnya tetap sama persis. Nah, kemudian ini ya, nah, teman-teman bisa melihat ini adalah koefisien jalurnya. Nih, besarnya pengaruh langsung itu 0,744. Ya. Nah, kemudian jawaban hipotesis satunya, kan hipotesis satu itu tadi ya, apakah terdapat pengaruh signifikan, ya, langsung signifikan X1 terhadap X2. Ya, signifikan gitu, yang signifikan. Nah, di sini deh teman-teman nih, di signifikansi. Nah, di SPSS. Jadi nggak usah ngitung kan. Ternyata signifikansinya tuh di bawah 0,05. Ya kan?
Iya. 0,05. Nah, kalau di bawah 0,05 berarti, nah ini, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan X1 terhadap X2. Gitu. Nah, kemudian untuk melihat berapa kontribusi X1 terhadap X2-nya, itu dari R2-nya. Dikali 100%. Berarti 55,4%. Udah gitu. Selesai. Yang untuk substruktur pertama. Nah, ini substruktur pertama beres. Kemudian regresi lagi untuk substruktur kedua. Nah, ini di sini substruktur kedua yang jadi variabel dependennya siapa? X3. X3. Yang variabel independennya? X1, X2. X1 dan X2. Jadi di sini ya kita hapus dulu ininya. Analyze, regresi juga. Nah, X2-nya dikeluarin dulu. Karena tadi yang jadi variabel dependennya kan X3. Ya. X3 masuk sini, X2 masuk sini. Sama X1. Gitu. Nah, ini. Udah kan beres. Pindahin ke sini. Nah, ini hasilnya nih. Ada model summary. Jadi selalu ada 3 tabel ya. Ini ada 3 tabel nih. Model summary, ANOVA, sama koefisien. Copy paste lah di sini. Bisa di copy paste. Model summary dari R-square-nya bisa mengetahui seberapa besar kontribusi. Nah, ini karena X1 sama X2 terhadap X3, berarti kontribusi bareng-bareng X1, X2 terhadap X3. Nih. 64. Nah, ya. Nah, kemudian di ANOVA-nya nggak dipakai, nah di koefisiennya nih. Nah, ini kan ada pengaruh X1 terhadap X3 dan pengaruh X2 dan X3, pengaruh langsung ya. Jadi kalau di hipotesis 2, itu gimana hipotesis substruktur 2? Substruktur. Substruktur 2 itu adalah hipotesisnya ada 2, gimana? Terdapat pengaruh langsung. Langsung yang signifikan apa? X1 terhadap X3. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung ya, yang signifikan ya, X2 terhadap salah ya di copy. X2 X3 Nih ya, terdapat pengaruh langsung X2 terhadap X3 gitu. Nah, nanti hasil ini apa namanya? Analisisnya itu outputnya ini, yang ini nih. Jadi kalau ini adalah untuk X1 terhadap X3, jadi ini koefisien jalur. Jadi kalau di standardized koefisien beta, itu koefisien jalurnya, besarnya pengaruh. Langsung X1 terhadap X3 atau koefisien jalur rho 31 ada di sini. Iya. Tapi kalau besarnya langsung X2 terhadap X3, ini 0,324. Gitu. Nah, kalau apakah signifikan enggaknya dari ini nih. Iya, di bawah kalau pengaruh X1 ya terhadap X3 ternyata 0,00 kan, di bawah 0,05. Berarti pengaruhnya signifikan X1 terhadap X3. Kalau X2 terhadap X3-nya yang bawahnya nih. Sama. Gitu. 1. Ya. Yang bawahnya. Pengaruh X2 terhadap X3 di bawah 0,05 juga kan? Iya. Nah, gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi yang tadi saya udah jelaskan, jadi ada 3 hipotesis kan? Iya. Ada rumusan masalahnya ada 3, hipotesis ada 3. Hipotesis pertama itu dari substruktur pertama. Kalau hipotesis yang 2 dan 3 dari substruktur kedua. Gitu. Ya. Nah, setelah udah dapet koefisien jalur masing-masingnya, coba kita lihat tadi diketahui. Nah, koefisien jalur 21-nya berapa tadi?
Berapa tadi? Nah, berapa? Row 21 kan ini yang di sel pertama kan? Struktur pertama kan? Iya. Nah, ini 0,74. 0,744. Nah, ini. Terus row 32-nya row 32-nya adalah Berapa tadi? 0, berapa tadi? 5. row. Udah gini aja. Row 31. 31 dulu. Nah, ini row 31-nya ada di sini. Nah, ini kan karena sini kalau row itu dari standardized. Nah, gitu. 30. Nah, gitu ya. Sekarang row 32. 0,324. Ya. Tiga dua. Row 32-nya di sini ya kan 0,324. Ini row 32 ya. Ya, itu sudah 1. Nah, jadi bisa ngelihat pengaruh tidak langsung nih teman-teman. Nah, terus taruh aja di sini kan row 21, row 31, row 32 ditaruh sini. Oh. Nah, kemudian kita lihat. Jadi kalau ditanya pengaruh langsung X1 terhadap X3, ya ini X1 terhadap X3, 0,530. Kalau ditanya pengaruh, berapa tadi 30 ya. Kalau ditanya pengaruh tidak langsung X1 ke X3, itu ke X1 ke X3 tapi nggak langsung, berarti ngelewatin X2 dulu kan, mampir. Iya. Terus dari X2 ke X3, berarti perkalian ini dan ini. Karena dia mampir dulu ke sini lurus, ini. Dikali. Lurus dari sini ke sini, ini yang ini. Jadi perkalian ini dan ini. Karena panahnya ke sini dulu, baru ke situ. Jadi dikalikan. Cuma kali. Gitu. Nah, kemudian pengaruh total X1 ke X3, jumlahkan ini dan pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Secara singkatnya ya, mana sejalur tuh kayak gitu. Nanti kuisnya kalau masuk tatap muka sejalur aja ya. Saya kasih outputnya, udah ada apa namanya, udah ada output, substruktur output dari masing-masing substruktur. Terus teman-teman tinggal, misalnya saya nanya nih, berapa besar pengaruh langsung S1 terhadap X3 gitu. Nah, coba kita ulang. Coba misal ya, saya punya data nih. Saya subscribe dulu. Ya, teman-teman jadi ingat ya, nanti pada saat tatap muka itu teman-teman kuis ya. Kuis analisis jalur. Oke. Bu, datanya Biar udah diolahin berarti Bu ya? sudah diolahin Pak. Jadi tinggal dikata-katain aja. Contoh saya kasih ya. Biar nanti itu kan pertemuan terakhir sebelum kalian naik tingkat dengan saya ya. Jadi biar terkesan, jadi terakhirnya kuis aja. Ini mah pasti loh. Kalau di pertemuan awal kan gak jadi tuh. Kalau yang ini insya Allah pasti. Ya nggak mau deh. Aduh loh. Saya misalnya punya data.
Nah, ini dia. Nah, saya punya data ini. Saya copy dulu. Oke, saya ini ya. Jadi teman-teman nanti tolong kerjakan. Nanti saya tunjuk ya. Nah, ini misalnya datanya ini. Saya buang satu ya. Nah, ini kan mau 3 variabel aja. Ini data. Diketahui data. Kemudian saya kasih judul kuis nih, biar teman-teman yang lain kuis analisis jalur, kuis analisis jalur. Kita berapa kali pertemuan lagi sih? Berapa ya? Berapa? 4 kali Nah, lagi, ini ya. Bu. Sekali lagi. 4 kali berapa? lagi. 4 kali Oh, lagi. kira sekali lagi. Iya, iya, iya. Enak banget sekali lagi. Nah, ini misalnya saya olahin dulu, ya kan? Saya olahin, karena kan teman-teman belum dapat materi tentang SPSS ya. 3. Nah, ini kita cari file yang baru. File yang baru tuh file new ya. Nah, ini. Oh, outputnya juga no. Nah, ini yang baru ya. Jadi ini adalah X1, X2, X3. X3. Analyze. Nah, pertama kan substruktur pertama. Ingat nggak substruktur pertama tuh X2 sama X1 kan? Iya. Ya. Oke. Nah, ya saya copy lah di sini kan. Saya copy paste nih output 3 output ini. Copy gitu aja. Langsung di sini. Ini adalah output substruktur pertama. Nah, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi output substruktur kedua. Nah, kita olah lagi, analyze. Nah, ini kita buang dulu ini outputnya. Regresi, linear. Kemudian independennya adalah X3, independennya ini X2. Oke. Oke. Nah, ini ya. Jadi model summary. Pas. Kita copy juga yang ininya. Copy tiga-tiganya bisa langsung. Nah, ini. Pertanyaannya, nanti kuisnya begini pertanyaannya. Berapa besar pengaruh langsung X1 terhadap X2 ya. Ini berapa besar X1 terhadap X3? Berapa besar X2 terhadap X3? Terus berapa besar pengaruh tidak langsung ya X1 dan X2 terhadap X3. X1 terhadap X3. Nanti saya gedein ya hurufnya. Ctrl A deh. Pakai areal. Kalau areal itu gede. Oke. Ini pertanyaannya.
Kemudian berapa besar eh, pengaruh total ya, pengaruh total. Ini pengaruh total azan. Sambil saya ngetik beneran azan ya. Terus ini yang A. Dulu. Itu yang uji hipotesis yang nomor 3, Bu. Oh iya iya iya, salah ya. Ini ya. Iya. Oke, terima kasih. Katanya saya share di grup ya. Coba kerjain dulu teman-teman. Ini latihan kuis. Tapi yang Coba dulu. contoh Ntar tadi. ya. Contohnya ntar saya saya kirim lagi biar nanti gak nyari. Ntar lagi azan, Pak. Oh ya tadi. Ini ntar.